Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furqon di channel Lari Furqon. Pada kesempatan kali ini, Kak Furqon akan membahas materi integral, yaitu ini adalah subbab yang kedua, yaitu integral tertentu. Ini merupakan matematika wajib kelas 12. Oke. Jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru melihat video di channel ini, teman-teman bisa cek deskripsi video karena sudah terbahas subbab yang pertama atau sebelum video ini, yaitu tentang integral tak tentu. Oke, sekarang kita bahas yang integral tertentu. Oke teman-teman, jadi apa sih integral tertentu itu? Sebenarnya konsepnya sama dengan integral tak tentu. Cuma di sini kalau integral tertentu nanti hasilnya itu berupa skalar ya, atau berupa bilangan. Tetapi kalau integral tak tentu nanti masih berupa bentuk aljabar ya teman-teman. Jadi ada plus C-nya nanti. Kalau di integral tertentu itu sudah tidak ada nanti. Dari ciri-ciri khasnya itu adalah integralnya ini memiliki batas ya, yaitu batas bawah dan batas atas. Nanti kita integralkan aja sesuai dengan rumusnya, kemudian tinggal masukkan batasnya. Nanti batas atas dikurangi dengan batas bawah. Atau secara matematik kita bisa simpulkan seperti ini. Jadi kalau ada integral A sampai B fx dx, itu setelah diintegralkan nanti berubah menjadi f besar, katakanlah ya fx, maka teman-teman tinggal masukkan fx dari A sampai B ini bacanya, sehingga nanti teman-teman bisa masukkan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Jangan kebalik ya. Jadi batas atasnya dulu kemudian dikurangi dengan batas bawahnya. Jadi nanti FB dikurangi dengan FA. Oke. Jadi integral dari A sampai B fx dx itu nanti setelah diintegralkan menjadi f besar x dari A sampai B, maka yang terjadi adalah teman-teman tinggal ngitung FB dikurangi dengan FA. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke. Jadi selain rumus dasar ini, nanti ada beberapa sifat di integral tertentu ini yang harus teman-teman ketahui atau teman-teman kuasai ya teman-teman. Ya minimal paham lah teman-teman. Jadi ini ada nggak harus dihafal ya. Yang penting pernah mengerti dan bisa mengaplikasikannya jika teman-teman menemui soal integral tertentu. Oke, sifat integral. Yang pertama itu seperti ini teman-teman, kita tuliskan aja. Jadi kalau ada katakanlah integral dari A sampai B, oke, dari K, ada K ini adalah bilangan atau skalarnya, fx dx, intinya fx ini diintegralkan terhadap x, maka k-nya bisa dikeluarkan teman-teman. K dikalikan integral A sampai B fx dx. Nah, ini sama ya teman-teman. Oke. Ini sifat yang pertama. Kemudian ada sifat yang kedua, kita tuliskan aja langsung. Sifat yang kedua gimana Kak? Sifat yang kedua adalah kalau ada integral A sampai B, kemudian di sini ada fx, kemudian bisa ditambah atau dikurangi ya kan, plus minus gx dx. Ternyata integral ini bisa dipecah atau disendirikan, fx-nya sendiri, gx-nya juga sendiri. Jadi integral A sampai B fx dx, oke, fx dx ditambah atau dikurangi ya, tergantung tandanya, integral A sampai B dari gx dx. Oke. Nah, ini bisa dipecah. Begitu juga sebaliknya ya teman-teman. Jadi ini juga berlaku dari ruas kanan ke ruas kiri. Oke, karena persamaan ya. Persamaan kan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, begitu juga sebaliknya. Oke. Bisa dipahami? Oke. Kemudian sifat yang ketiga, kalau ada kayak gini teman-teman, integral A sampai B dari katakanlah fx dx, oke. Fx dx kemudian sama dengan ini ternyata bisa dipecah. Jadi misalkan ini kita balik juga boleh ya batasnya, tetapi ditambahin negatif. Ini sama nilainya. Negatif integral dari B sampai A fx dx. Nah, jika di batasnya dibalik otomatis harus ditambahin negatif. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian itu adalah beberapa sifat yang harus teman-teman kuasai
karena nanti di integral tertentu ini variasinya banyak ya teman-teman. Oke, lanjut kita sifat yang keempat. Bagaimana kalau ada sama ya integral dari A sampai B. Oke, kita tuliskan sebagai seperti ini ya, integral A sampai B. Oke, integral A sampai B atau integral A sampai A ya, ini sorry, fx dx. Nah, ini gimana kalau batas atas dan batas bawahnya sama? Berarti otomatis hasilnya adalah 0 apapun bentuk integralnya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau teman-teman mau menjumpai soal ternyata integralnya itu batas bawah sama batas atasnya sama, berarti nggak usah dihitung, itu pasti hasilnya 0. Oke, sifat yang kelima. Jadi kalau teman-teman menjumpai integral dari katakanlah A sampai B, A sampai C. Oke, A sampai C fx dx. Oke, nah, jadi sebelum C kan ada B, bisa dipecah. Kita pecah menjadi integral A sampai B fx dx. Oke, fx dx. Kemudian ditambah dengan, nah ini kita pecah ya teman-teman, batasnya itu sama, tidak berubah tidak berubah nilai ya. C sampai D fx dx. Nah, oke, bisa dipahami ya. Oke, ini B sampai C ya, sorry itu salah ketik. Oke, jadi itu maksudnya B sampai C. Tolong diganti ya di catatan kalian. Itu diganti B sampai C, bukan C sampai D ya, tipu ya. Oke, kita lanjut ke contoh. Oke, contoh contoh soal ya. Oke, kita insya Allah bahas dua soal ya. Yang pertama, kita mau menghitung nih integral dari 1 sampai 2 dari 2x 2x pangkat 3 kemudian ditambah dengan 3x kuadrat dx. Oke, ini mau kita hitung nih hasilnya teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kemudian bisa langsung aja ya teman-teman ya, kita masukkan ke rumus dasar dari integral kan, langsung aja kita integralkan, baru yang terakhir adalah kita masukkan batasnya. Jadi koefisien di sini hanya melekat saja, jadi kalian tulis ulang aja, kemudian konsepnya kan tetap x pangkat 3 tambah 1 dibagi 3 tambah 1 kan gitu, 4. Oke, ditambah di sini juga 3 melekat saja. Oke, 3 tulis ulang aja di sini, x pangkat berapa, 3 ya kan, x pangkat 3. Nah, 2 tambah 1 kan 3. Nah, ini berjalan dari 1 sampai 2. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa coret-coret dulu sebelum kita masukkan batasnya. Ini bisa dicoret-coret 2 sama 4, 3 sama 3 juga bisa dicoret. Oke, kita coret dulu, cret. 1 ini ketemu berapa? Ketemu 2. Ini habis, cret. Oke, 3 habis. Oke, ini 3 habis juga. Oke. Kemudian kita masukkan batas atas dikurangi batas bawah. Oke. Jadi batas atasnya apa? Nah, ini 2 pangkat 4 kan. Oke. Berarti batas atasnya 2 pangkat 4. Oke, kita tulis saja dulu ya. X pangkat 4 dibagi berapa? 2. Kemudian ditambah dengan X pangkat 3. Oke. Ini berjalan dari 2 sampai 1. Nah, 2 sampai 1. 1 sampai 2, sorry. Oke. Sehingga teman-teman bisa memasukkan aja batas atas dikurangi batas bawah. Nah, jadi nanti di sini 2 pangkat 4 ya kan? 2 pangkat 4 berarti kan langsung aja kita tulis ya, 2 pangkat 4 dibagi dengan 2. Oke. Ditambah dengan berapa? Yuk. 2 pangkat 3, sorry. 2 pangkat 3. Nah, berarti kan dikurangi saat 1 ya kan, 1 pangkat 4. Nah, 1 pangkat 4 dibagi 2, oke. Ditambah dengan 1 pangkat 3. Oke, ditambah dengan 1 pangkat 3. Nah, seperti ini. Oke, kita tulis 1 pangkat 3 seperti ini ya, teman. Oke. Setelah itu, kita tinggal mengoperasikan saja sih. Jadi 2 pangkat 4 dibagi 2, 16 bagi 2 kan 8. 8 tambah 8 berapa? 16 kan. 2 pangkat 3 kan 8. Oke. Sehingga kita tuliskan aja di sini langsung berapa ya? 2 pangkat 3. Oke, berarti kita tuliskan 16. Oke, dikurangi dengan setengah tambah 1 itu kan 3/2. Nah, 3/2. Oke. Sehingga nanti teman-teman
tinggal menyamakan penyebut aja. Sorry, ini di sini ya nggak cukup tempatnya. Kita jadikan per 2. 16 itu kan 32 per 2. Sehingga nanti 32-nya tetap aja. Jadi nanti 32 dikurangi dengan 3 dibagi dengan 2. Sama dengan 32 kurangi 3 berarti kan 29. 29 per 2. Ini adalah jawabannya. Kalau teman-teman bisa menjadikan pecahan campuran ya kan, 14,5 juga boleh ya kan. Misalkan nggak ada di pilihan ganda, teman-teman bisa modifikasi jadi 14,5. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Silakan teman-teman catat dulu ya kan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita akan membahas 2 soal dalam video ini. Teman-teman bisa mencatatnya di buku tulis teman-teman ya. Oke, supaya nggak kelupaan nanti. Contoh yang kedua ini berkaitan dengan batas. Oke. Jadi misalkan Kak Furqan punya soal ya kan. Jika katakanlah integral dari integral dari 1 sampai 10 dari fx dx 1 sampai 10 fx dx itu sama dengan 5. Sudah diketahui ya, teman-teman. Kemudian diberikan lagi integral dari kita tuliskan integral dari 1 sampai 3 dari katakanlah sama ya fx dx. Fx dx itu diberikan sama dengan kita buat seperti ini. Jadi yang ditanyakan itu adalah integral dari 3 sampai 10 fx dx. Ini yang ditanyakan teman-teman ya. Integral 3 sampai 10 fx dx. Seperti ini teman-teman. Bagaimana caranya? Ya kita gunakan konsep saja. Kita gunakan konsep tadi. Ternyata kalau misalkan itu paling kecil kan 1. Jadi 1 sampai 10 itu bisa kita pecah menjadi 1, 3, 10 kan gitu ya teman-teman. Jadi kita tulis di sini integral dari 1 sampai 10 katakanlah fx dx itu kita bisa pecah menjadi berdasarkan sifat integral tadi ya. 1 sampai 10 bisa aja kita pecah menjadi 1 sampai 3 tergantung kondisi soal ya. 1 sampai 3 fx dx kemudian ditambah dengan 3 sampai 10. 3 sampai 10 dari fx dx sama ya teman-teman. Ini teman-teman tinggal masukkan aja. Ini sorry ini ada 1 sampai 3 nya belum ya kan ini sudah diketahui sebenarnya. Ini sama dengan ada sama dengannya. 1 sampai 3 ini kelupaan ya Kak Furqan. Sorry. 1 sampai 3 ini katakanlah kita buat 12 saja. Jadi 1 sampai 3 ini kan sudah ada 12 ditambah dengan integral dari 3 sampai 10. 3 sampai 10 ada enggak? Enggak ada. Ini ditanyakan. Fx dx. Sehingga nanti teman-teman tinggal pindah ruas saja ya kan. Jadi integral dari 3 sampai 10 fx dx, fx dx itu tinggal ngurangi aja teman-teman. 5 dikurangi 12. 5 dikurangi 12 berapa? 5 dikurangi 12 ya gampang sekali ya, negatif 7. Utang 12 bayar 5 negatif 7. Ini adalah jawaban akhir dari kita teman-teman. Seperti itu teman-teman pembahasan dari Kak Furqan tentang subbab yang kedua dari integral, yaitu integral tertentu. Akan ada pembahasan materi berikutnya tentang integral, insya Allah integral substitusi. Kalian tunggu ya. Salam semangat dari Kak Furqan, sukses selalu bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.